memaklumi mereka karena kita benar-benar paham bahwa mereka itu adalah korban-korban dari balahi. Jadi sabar. Seperti Rasulullah itu sangat sabar. Seperti Nabi Isa itu sangat sabar. Semua nabi-nabi itu sabar. Ya hampir semua lah. Hampir semua ya. Karena ada juga yang gak sabaran. Contohnya Mas Yerna atau Musa. Banyak kesabarannya dia. Makanya dilatih oleh Khrid, atau yang kita kenal dengan nama Khidir, yang berarti hijau. Dia sangat mirip dengan Green Lantern. Energinya memang auranya juga hijau. Jadi segala kalau misalnya dia lewat itu semua jadi hijau. Itu Khrid atau Khidir. Dia penduduk planet Vestas sebetulnya. Bukan dari sini. Yang dia mengajar pada Mas Yerna bagaimana caranya mengendalikan energi itu. Emang dia sebentar ketemu Mas Yerna? Enggak. Moses. Ya saya pakai nama sebenarnya ya, pakai nama aslinya. Lebih enak pakai nama aslinya. Moses. Seperti ginilah, ada nggak nama Fir'aun di pada faktanya? Nggak ada, yang ada kan Faraon, yang ada Ramses, yang ada Tutankhamun, yang ada Sirot itu. Pada faktanya tidak ada yang bernama Fir'aun kan? Itu istilah. Orang yang menuhankan dirinya. Dan apakah kita bisa menuhankan diri? Sangat bisa. Jadi kita lah bisa jadi Fir'aun juga. Makanya ketika ada orang lain mengatakan orang lain itu sesat, dia adalah Fir'aun. Karena sekali lagi hanya roh dia tuh siapa yang tersesat, aras juga kagak gitu loh. Makanya kan inna rubbaka bukan inna Allah. Sesungguhnya hanya roh, bukan sesungguhnya hanya Allah. Tentang roh, hanya roh. Tentang waktu, hanya roh. Nah inilah mulai dari sana mulai kita harusnya mikir. Makanya janganlah sekali lagi kita menjadi manusia yang ingkar akal. Nah sekarang kalau begitu sudah jelas, kita nanti akan mudah untuk mulai mencari dua unsur tersebut di dalam diri kita dulu. Karena ke dalam, carinya tuh jangan jauh-jauh, ke dalam. Karena kita sendiri adalah semesta. Manusia itu adalah semesta. Ke dalam, cari di dalam. Seperti tadi, rasakan bagaimana denyut jantung dulu, bagaimana jantung ini hidup, bagaimana vibrasi atau energi itu menghidupkan vibrasi. Sekali lagi ya, energi atau vibrasi itu menghidupkan vibrasi. Jantung itu kan vibrasi kan? Yang kemudian vibrasi tersebut mengalirkan cairan-cairan yang ada di tubuh kita. Berapa denyut per menit? Yang normal sih antara 65 sampai 76 lah per menit. Itu orang-orang normal 1,8%. Bukan 2,5 ya. Karena sejak lahir kita itu sudah di-downgrade kan. Pertama dari makanan, pola makan ibunya. Yang dimakan oleh ibunya itu sangat men-downgrade kan. Mulai dari makanan-makanan fast food, mulai dari makanan-makanan yang mengandung MSG, intinya makanan halal lah. Manusia itu rusak dari makanan yang halal, bukan makanan yang toyib. Toyib itu baik untuk tubuh, halal itu boleh, gitu kan, boleh, tapi nggak rusak. Rusak. Tapi enak, gitulah maksudnya.
Nah, dibikinlah enak, dibikinlah yang namanya monosodium glutamat dan pokoknya yang enak-enak lah. Tapi halal, iya dibolehkan, iya. Tapi akibatnya kita downgrade. Mulai dari makanan, mulai dari pola ajar. Saya bilang pola ajar, bukan pola didik, karena didikan itu dengan cocok, bukan dengan doktrin dan dogma. Ajaran itu dengan doktrin dan dogma. Sekali lagi, ajaran itu dengan doktrin dan dogma. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu dengan doktrin dan dogma. Karena faktanya belum tentu 1 pensil dengan 1 cincin itu jadi 2. Karena harus spesifik. Yang ditambahkan ini apa? Jadi harus spesifik. Misal $1 tambah $1 jadi $2 itu spesifik. Ini kan enggak. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Harus begitu. Yang 1 apa? Yang 1 apa? Jadi 2 apa? Itu doktrin dan dogma. Boleh sepakat, boleh tidak. Kita boleh, saya tidak sepakat, ya sudah, selesai. Tapi ternyata rata-rata yang tidak sepakat itu hidupnya lebih sukses, karena dia mikir, dia tidak ingkar akal. Rata-rata orang yang tidak ingkar akal, dia orang-orang yang sukses di bumi. Karena ingat ya, tugas manusia itu adalah pemimpin di muka bumi, bukan di muka surga kan? Pemimpin di muka bumi kan? Khalifah fil bukan khalifah fil jannah, bukan khalifah fil nar atau finnar, bukan. Pemimpin di muka bumi, jadi urusan manusia adalah urusan dunia. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kamu mau ngurus dunia aja, udah saya mah tugasnya adalah urus dunia. Tugas saya mah ngurus dunia. Jangan protes ketika saya ngurus dunia. Urusannya dunia. Memang sama tugasnya di dunia. Benar mana protes? Kamu tidak ada gunanya kebanyakan ritual tambah spiritual. Ritualnya terus spiritual. Nah, itu kan kita bisa balikin loh. Paling mereka ngambek. Berarti jelas-jelas kan mereka itu bukan golongan orang-orang yang bersabar dan berpikir. Padahal jelas-jelas swasta ini bisa beri wasolah menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Mereka sudah mengingkari juga itu. Ngaku-ngaku beragama tapi apa kemasan wae kalau yang itu. Ngambek gitu kan. Beda sedikit sama dia, beda saja sedikit itu udah ngamuk itu luar biasa. Langsung menyebut sesat lah, inilah, itulah. Nah itulah orang sudah merobkan dirinya. Itu lebih parah lagi loh, merobkan dirinya. Karena ingat ya, hanya rob yang menghasilkan tersesat, hanya rob. Begitu ada suatu kelompok yang mengatakan sesat pada kelompok yang lain, dia sudah merasa jadi rob. Itu udah ujub sombong dan takabur yang luar biasa. Sudah keujuban, kesombongan, dan ketakaburan yang sangat luar biasa. Hadapi yang begitu tuh, lawan caranya. Jangan diam. Bully lagi dengan ayat. Kalau mereka ngomong sesat juga, mereka juga belum tentu benar, dan benar dan salah juga belum tentu siapa. Sesat. Oke, buktikan. Sekarang kamu bersumpah di hadapan Allah bahwa kamulah orang yang paling benar dan dijamin benar di hadapan Allah. Sekarang bersumpah, saya videoin. Nanti saya sebarin di YouTube. Wanita mana yang wah, mau wanita paling buka mana ya? Jelas. Hadapi aja. Selama ini kita tidak pernah mempelajari dan belajar sejarah juga. Kita membenci suatu golongan, misalnya Yahudi, gitu ya, Yahudi. Kita membenci Yahudi. Kita diajarkan kan membenci Yahudi. Tapi keseharian kita
Yahudi. Keseharian kita itu semua produk Yahudi kita pakai kok. Pertama, kerudung. Kerudung itu Yahudi loh. Cadar Yahudi. Poligami Yahudi. Disunat. Apakah Allah membuat produk gagal untuk makhluk? Makanya sampai harus dihilangkan. Coba, jangan sampai jadi manusia ingkar akal. Jangan ingkar akal. Coba, salahkah Allah membuat mulut? Sampai harus dihilangkan. Tapi ada aturan yang mengetahui lalat itu haram dihilangkan katanya. Ini lebih parah lagi, mulut dihilangkan. Kurban semua. Kumaha eta? Ya udah sambungin lagi. Tinggal mana? Tinggal mana? Coba. Sekali lagi jangan dikerahkan. Jadi semua kebiasaannya, semua ilmunya kita serap dengan baik. Pola sistem perekonomian kita yang dipakai pola siapa? Yahudi. Handphone buatan siapa? Kenapa kita membenci? Dipoyok, dilebok. Begitu teh karena dipoyok, dilebok, tahu? Yang namanya dipoyok, dilebok itu dihina-hina sampai kita pakai semuanya. Luar biasa kan kita? Itulah mereka yang ingkar akal. Terus ada lagi yang paling penting, puasa dari subuh, bukan puasa ya, gak makan dan minum dari subuh ke maghrib, itu kebiasaan mana? Sama Yahudi yang diserap oleh suku pagan, oleh segala macam itu. Terus gerakan kita ritual, itu niru siapa? Yahudi juga. Tiap hari yang kita lakukan itu adalah Yahudi banget. Dan kita diajarkan membenci Yahudi. Kumaha teh? Iya. Karena orang-orang benci memang rindu, Bu. Orang yang membenci saya itu 24 jam mantau saya loh. Lihat aja. Mereka mikirin saya, memantau saya terus 24 jam. Setiap saya bilang apa, langsung jelek-jelekin disebar. Berarti tiap hari mereka memantau saya ya. Jauh lebih memantau saya daripada Allah. Jadi Tuhannya mereka itu sudah gue gitu loh. Bayang kan? Karena benci itu benar-benar cinta. Selalu ada di pikirannya itu. Terus puas kalau bisa terjadi sesuatu pada orang yang dibencinya. Tapi ketika terjadi sesuatu terus-menerus dan lalu orang itu benar-benar tidak berdaya, muncul nggak kasihan sama yang dibenci? Muncul. Misalnya kita membenci orang ini yang pernah merugikan kita, tiba-tiba orang itu terpuruk banget. Semua orang membenci dia, berarti target kita selesai ya. Karena biasanya orang-orang curhat itu ingin orang dibencinya itu benci yang lain juga ya. Iya, namanya juga curhat. Berbagi kebencian curhat itu. Bukan curahan hati, bukan. Curhat itu berbagi kebencian. Karena biasanya kita curhat ketika kita membenci seseorang. Nah, lalu dibagi-bagikan kebencian kita itu ya. Itu gibah namanya. Dan biasanya sangat asik itu tuh waktu bulan puasa.
Ngabuburit asik itu. Ngabuburit dengan bergibah. Si etamannya kok masih katanya 02 tuh. Kata 02 tuh, lihat tuh 01 mah curang dan sebagainya. Gitu tuh. Itu tuh dibahas loh, bisa dari pagi sampai sore. Sampai ke pagi Tapi yang maghrib, alhamdulillah. Dan yang dibahas itu adalah gibah, hal-hal yang memang belum tentu benar. Kita tidak bertabayun dengan orangnya juga kan? Tidak. Jadi tidak ada makna akhirnya. Makanya pertanyaan saya, masih tidak makan dan minum dari sebelum maghrib? Ya, pertanyaannya sederhana sih, karena yang namanya puasa itu kan untukku, kata Allah. Amal-amal yang lain kan bisa dilihat ya. Sholat bisa dilihat kan ya, bukan sholat itu ritual, itu bisa dilihat. Kemudian kita berbuat baik bisa dilihat. Tapi puasa bisa kelihatan nggak? Kalau bisa dia nggak ngomong, gue puasa. Gue puasa. Jangan makan di depan gue dong. Gitu. Hargai yang puasa gitu kan. Sambil teriak-teriak gitu. Kumaha gitu. Asli gitu. Nah itulah mereka yang ingkar akal. Mereka benar-benar ingkar akal, dijauhkan. Makanya sudah waktunya sekarang kita menggunakan itu agar untuk mulai melihat dan membedakan antara dua dulu. Bedakan dulu itu, karena memang berbeda. Selamanya yang ada wujud itu diciptakan. Selama yang namanya zat itu diciptakan. Kalau suatu entitas mengaku dirinya zat, itulah ciptaan. Kan semua tahu ya. Iya. Terlepas dari agama apapun lah, kita tidak berbicara satu agama kan? Meskipun ada cuplikan-cuplikan dari satu agama. Tapi karena di sini mayoritas beragama yang harusnya menyelamatkan, faktanya kita tidak tahu. Coba ketika kita melakukan ritual, pikiran kemana? Ya, Allahu Akbar. Semua kelihatan. Nah di sana membohongnya kita. Kita tuh jadi ritual tanpa spiritual. Nah tujuan ritual agar kita apa? Bertakwa ya. Agar kita bertakwa. Nah kalau kita sudah bertakwa namanya spiritual ya. Iya, sepi ritual. Tidak perlu ritual berarti. Apakah aras itu atau Allah itu perlu kita ritual? Enggak kan? Enggak. Nah yang ditanya kalau misal Sang Maha Pengetahui masih nanya-nanya ya. Yang ditanya nih, yang ditanya nanti. Kalau sekali lagi Sang Maha Mengetahui masih nanya-nanya, itu pribadi atau kolektif atau kelompok? Pribadi kan? Nah kenapa sih kita suka usil pisang ke batunya? Usil gitu. Kenapa kamu tidak sholat? Terus kita nanya, emang kamu sholat? Yang menilai sholat itu siapa? Dan sholat itu apa? Nah, kita lanjut akhirnya ya pada suatu cara di mana agar kita bisa bersaksi. Caranya ketika kita bersaksi adalah dengan mengakselerasi jasad kita bisa menjadi lebih baik. Minimal kita bersaksi itu adalah 2,5% dari akselerasi sel mitokondria manusia. 2,5%.
Makanya kenapa orang-orang zaman dulu, sejak zaman leluhur dulu, zaman dulu banget gitu ya, banyak sekali orang yang mengarahkan ubun-ubunnya pada batu. Kenapa sejak zaman dahulu kala, sejak